Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang berbahagia. Dalam suatu hadis diceritakan Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau berkata, "Wahai Jibril, sifatilah kepadaku, ceritakan kepadaku tentang neraka." Jibril berkata, "Allah telah menciptakan neraka, api yang sudah dinyalakan 1000 tahun yang lalu, sampai neraka itu menjadi hitam. Hitamnya neraka seperti malam yang gelap. Apinya tidak pernah padam, juga terus menjilat-jilat. Bara api neraka selamanya tidak pernah padam." Mujahid berkata, Jahannam itu mempunyai beberapa ular yang besarnya seperti leher unta. Juga terdapat kalajengking yang besarnya seperti keledai, sampai penduduk neraka pada lari ketakutan. Ular-ular itu menggigit setiap bibir ahli neraka untuk dikelupas kulitnya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Tidak ada yang selamat penduduk neraka dari siksaan seperti ini, kecuali ia lari ke neraka yang lain. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku-saudariku yang berbahagia. Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Di dalam neraka terdapat ular-ular yang besarnya seperti leher unta. Jika ular itu menggigit salah seorang dari penduduk neraka dengan sekali gigitan, maka rasa sakitnya dapat dirasakan sampai 40.000 tahun lamanya." Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, "Api dunia kalian ini hanya 1 juz dari 70 juz api neraka. Jikalau api neraka itu tidak dimasukkan ke dalam lautan 2 kali, maka kalian tidak akan bisa mengambil kemanfaatan sedikit pun dari api ini." Mujahid berkata, "Sesungguhnya api kalian ini selalu memohon perlindungan dari api neraka Jahannam. Selalu meminta perlindungan dari api Jahannam." Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang berbahagia. Di dalam hadis yang lain diceritakan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril pergi ke tempat malaikat yang menjaga neraka untuk meminta api guna diberikan pada Nabi Adam alaihissalam, sehingga Nabi Adam bisa memasak dengan api tersebut. Malaikat Malik lantas bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, berapa yang kamu kehendaki dari api ini?" Jibril menjawab, "Kira-kira sebesar kurma." Malaikat Malik kemudian berkata, "Wahai Jibril, jika aku memberimu api sebesar kurma, maka pasti akan hancur 7 langit dan bumi akibat dari panasnya api neraka." Jibril lalu berkata, "Kira-kira sebesar biji kurma." Malaikat Malik berkata, "Kalau aku memberimu menurut apa yang kamu kehendaki, maka tidak akan turun dari langit setetes air. Juga tidak akan tumbuh dari dalam bumi beberapa tumbuh-tumbuhan." Kemudian Jibril melapor, "Ya Tuhanku, berapa yang harus aku ambil api neraka itu?" Allah berfirman, "Ambillah kira-kira sebesar semut kecil." Selanjutnya Jibril mengambil api neraka kira-kira sebesar semut kecil. Setelah itu api neraka tadi dibenamkan ke dalam lautan sebanyak 70 kali. Jibril kemudian datang dengan membawa api kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu api itu diletakkan di atas gunung yang tinggi, maka gunung itu menjadi hancur. Kemudian Jibril mengembalikan api yang sebesar semut tadi ke tempatnya, yaitu di neraka, sedangkan asapnya yang masih tertinggal di beberapa batu dan besi ditinggalkan sampai pada hari ini.
Maka api yang ada sekarang ini adalah asap dari api neraka yang sebesar semut tadi. Oleh karena itu, saudaraku, saudariku yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, oleh karena itu, ambillah keterangan ini sebagai suatu pelajaran yang berharga. Rasulullah SAW bersabda, seringan-ringannya siksa ahli neraka, yaitu seorang diberikan dulu 2 sandal dari api, maka otaknya menjadi mendidih sebab dari kedua sandal itu, sebagaimana mendidihnya air yang ada di dalam kendil, sampai tetangganya dapat mendengar mendidihnya otak tersebut. Gigi rahamnya menjadi bara api, bibirnya menjadi bara api, nyalanya api itu sampai keluar dari dalam perutnya, dari kedua telapak kakinya. Orang yang disiksa seperti ini beranggapan bahwa dirinya termasuk penduduk neraka yang sangat pedih siksaannya, padahal sesungguhnya dia termasuk dari penduduk neraka yang ringan siksaannya. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, penduduk neraka tadi tidak bisa berbicara lagi setelah Allah berfirman demikian, kecuali teriakan dan rintihan dalam neraka. Suara mereka menyerupai khimar. Suara pertama berteriak-teriak, kemudian merintih. Jibril alaihissalam berkata, demi zat yang maha mengutus engkau dengan benar setelah Nabi SAW, kalau neraka itu dibuka sebesar lubang jarum dari arah timur, maka pasti akan terbakar penduduk yang ada di sebelah barat, karena sangat panasnya api neraka ini. Demi zat yang mengutus engkau dengan benar sebagai Nabi SAW, sebagai Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya satu pakaian ahli neraka digantung di antara langit dan bumi, maka pasti penduduk bumi akan mati akibat dari panasnya pakaian tersebut. Demi zat yang mengutus engkau dengan benar sebagai Nabi, kalau seandainya satu zira dari rantai neraka yang sudah disebutkan Allah dalam kitabnya diletakkan di atas gunung, maka pasti gunung itu akan hancur sampai ke dasar bumi ketujuh. Demi zat yang maha mengutus engkau dengan benar sebagai Nabi, jika ada satu orang dari penduduk neraka disiksa dari arah barat, maka pasti terbakar orang yang berada di bumi timur, karena pedihnya siksaan tersebut dan sangat panasnya api neraka. Adapun dasar neraka itu sangat dalam. Kayu neraka terdiri dari manusia dan batu, sedangkan minuman ahli neraka adalah tembaga mendidih. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang berbahagia. Itulah sedikit gambar yang dapat anak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.